Tapi juga eh, tapi juga melankolis ini kan apa coach, mungkin dia mengambil keputusan tuh sangat teliti gitu ya coach ya. Saking Ya, dia mau sempurna gitu. betul. Nah, sedangkan saya adalah seorang koleris, perempuan, istri yang mengambil keputusan serba cepat gitu. Sedangkan kita di budaya timur, orang Indonesia ini kan budaya timur ya, Ya, lebih kepada pemimpin itu adalah seorang suami gitu. betul. Nah, ketika ada satu hal yang membutuhkan keputusan cepat, saya nunggu nunggu suami saya, dia begitu lambat gitu. Jadi akhirnya istri semua yang ngambil keputusan, istri yang aduh ayo harus cepet nih, kalau enggak begini gitu. Nah itu jadi konflik karena melankolis merasa saya yang suami kok jadi kamu yang mengambil keputusan, atau kamu terlalu terburu-buru, nggak diukur dulu. Nah, beberapa kali memang untuk dari segi cepatnya bagus, tapi karena tidak ditimbang-timbang lebih dulu, akhirnya jadi salah. Itu memang mungkin kesalahannya koleris. Dan Ya, lebih banyak akhirnya konfliknya itu ya itu karena mungkin yang koleris ini perempuan. Jadi lebih terlihat seperti dominan, terlihat seperti memimpin. Orang luar yang belum mengerti tentang temperamen ini biasanya ibu-ibu koleris, termasuk Ibu Vera, Ibu itu Vera yang juga mana nih? biasanya dijadikan Ibu Vera Carlota aja Pak, yang saya kenal, yang saya tahu dia sepertinya koleris juga. Biasanya ibu-ibu yang koleris ini, istri-istri yang koleris sama orang yang nggak ngerti, belum mengerti tentang karakter ini dibilang, oh dominan nih istri nih, wah suaminya nih kayak suami takut istri gitu coach. Kira-kira ya itu tapi setelah kita udah kenal ya, akhirnya mulai turun, cara menyelesaikan masalahnya pun jadi tahu ya coach. Oh suamiku ternyata begini, oke lah saya turun sedikit dari volume, dari kecepatan bicara, dari ide-ide, coba turun sedikit, ajak bicara, akhirnya mulai bisa lah dikendalikan. Tidak seperti usia awal-awal pernikahan coach. Sekarang udah lebih aman kok coach. Betul. Demikian dari saya coach. Terima kasih Itu Bu dulu. Iva. Sama-sama. Ini memang Bu Iva nih sama suaminya sekarang, dulu waktu pacaran kami tahu banget. Waduh, itu bisa luar biasa nih intensitas mereka ini. Tapi mereka banyak berubah banget setelah mengetahui konsep ini, dan mereka mengaplikasikannya tidak hanya sebatas di knowledge, pengetahuan, tapi mereka jalankan prinsip-prinsip dan tipsnya itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi selamat menjalani, dan mereka baru memiliki anak kedua, luar biasa. Selamat menjalani kehidupan yang lebih berwarna. Semoga 4 temperamen ada di keluarga kalian. Ya. Ada lagi yang kira-kira Bapak Ibu mau, atau kita lanjut dulu? Dengan cepat ya waktunya. Wah, kalau saya ngomong ini nih Di bisa kolom berjam-jam. chat Mungkin mungkin ada saya coach pertanyaan mau dulu tanya. nih coach. Oke, siapa ya? Silakan Ibu, Ya. nama siapa? Dengan saya gitu. Oh iya Bu, Tutiko. Coach Rama, saya cuma mau tanya, bisa nggak, maksudnya bidang kerja kita mempengaruhi karakter? Jadi biasanya orang kayak mungkin dia sanguin, tiba-tiba karena bidang kerjanya dia berubah menjadi seorang yang pragmatis, atau sebaliknya yang dari sanguin koleris misalnya, terus dia berubah jadi sanguin. Bisa nggak coach? Ya Bu, terima kasih Bu Tiko. Itu pertanyaannya bagus banget loh. Bisa nggak? Jawabannya adalah bisa banget. Dan seringkali ini adalah awal mula dari berubahnya temperamen alami seseorang tanpa dia sadari kenapa bisa berubah. Dan bisa berbeda waktu di kantor dan di rumah. Ya, jadi tergantung lebih kuat mana pressure-nya, lebih kuat mana exposure-nya. Ya, situasinya lebih kuat mana, di kantorkah atau di rumah? Misalnya, sama-sama si A ini memiliki atasan koleris, ya, tapi kolerisnya kombinasinya beda. 1 KM, 1 KS misalnya. Ya, satu ada unsur introvert, satu tidak. Misalnya pasangannya benar-benar ekstrovert. Nah, di kantor ada introvertnya. Akan berbeda. Nanti kuat yang mana nih? Kuat yang KM atau kuat yang KS? Kalau yang KM lebih kuat, nah itu yang akan, dan seberapa kuat orang itu terlebih dahulu, itu pertanyaannya. Seberapa kuat Bapak Ibu berada di dalam situasi tertentu. Kalau Bapak Ibu lebih kuat mengetahui diri kita sendiri, temperamen kombinasi saya ini, kekuatan kelemahan saya ini,
saya akan bisa tahu, oke, ini atasan saya ini koleris melankolis. Oke, saya akan mengimbangi mereka demi pekerjaan kita bisa lancar dan perform dengan baik. Kita dengan sadar melakukan itu. Nah, kebanyakan Bapak Ibu yang terjadi adalah banyak orang yang tidak sadar bahwa exposure lingkungannya itu membentuk dia, mengubah dia. Temperamen dia yang asli menjadi temperamen yang dipelajari. Ini yang kami sebut, waktu para trainer kemarin di Amerika menyebutnya adalah temperamen yang dipelajari atau learn behavior. Kalau dulu istilahnya adalah topeng, pakai topeng. Mungkin beberapa orang suka memakai istilah topeng ya. Jadi pakai topeng, pakai orang temperamen, jubah, pakaian yang bukan kita seperti aslinya di rumah misalnya. Ini bisa kebalikan loh. Bisa aslinya keluar di kantor, bisa aslinya keluar di rumah. Tergantung singanya di mana. Kalau singanya di rumah, ya berarti dia tergantung dia apa dulu. Kalau dia koleris kuat, ketemu koleris, misalnya istrinya koleris, lebih kuat di rumah ya dia akan menjadi flekmatis larinya. Atau menjadi temperamen lain, tergantung. Biasanya sih akan lari ke flekmatis, karena itu lebih jalur keselamatan dia lebih bagus di situ secara emosional. Pura-pura lemah, pura-pura nggak bisa ambil keputusan begitu di rumah. Biarin semua istri yang ambil keputusan. Tapi begitu di kantor, dia garang, dia galak. Jadi waktu karyawannya datang ketemu dia ada acara syukuran di rumah, dia bingung, hah? Ini atasan saya di kantor galaknya, begitu di rumah begitu lemah gemulai ya sama istrinya. Nah berarti ada topeng yang dipakai. Ya Bapak Ibu ya. Jadi exposure-nya kuat mana? Kalau kita lebih lemah dari lingkungan kita akan mengubah kita. Jadi bisa banget, bisa berubah. Kalau di kantor lebih kuat akan bisa mengubah kita. Kalau berubah hal yang positif nggak apa-apa, itu bagus. Bagus dari Ibu Vera. Kalau berubahnya kita tahu secara aware, secara sadar, oke, saya bukan orang yang teliti, saya seorang saunis populer, tapi saya harus teliti karena bos saya, atasan saya seorang melankolis sempurna. Jadi Ibu semakin serius, semakin detail, semakin rinci, itu tidak apa-apa, itu nilai yang plus, itu makanya disebut learn behavior atau perilaku yang kita pelajari secara sadar. Nah seringkali yang terjadi masalah adalah tidak secara sadar atau dipaksakan dari lingkungan atau dari orang-orang di sekitar kita, dipaksakan secara sadar maupun tidak dari mereka ke kita. Nah yang masuk adalah negatif, itu yang berbahaya. Karena yang keluar dari kita akan negatif nantinya. Jadi semoga menjawab Bu Tiko. Pertanyaan bagus banget, bisa banget berubah. Kalau kita berubah ke positif itu bagus, kalau negatif berbahaya. Kita masuk ke Melo dulu ya, saya habisin introvert baru kita tanya jawab sampai selesai. Karena ini di Ambon udah jam berapa ini? Jam 11. Berikutnya apa nih Coach? Oke sebentar, saya harus ubah lagi nih hostnya ke saya kayaknya. Karena saya nggak bisa buka ini kayaknya. Host disable participant screen sharing. Bu Audrey saya harus balik lagi. Sudah ya? Oke, terima kasih. Oke. Ya. Sebentar ya. Oke, kita masuk kepada kehidupan yang lebih serius dan lebih sempurna. Saya akan dengan cepat, saya tidak akan bahas terlalu rinci. Gambarnya lautan. Lihat. Ya. Identik dengan apa mereka? Kita bayangkan. Begitu dalamnya kehidupan mereka, begitu dalam tidak terukur, begitu jauh tidak terukur. Cakrawala itu di depan kita kalau kita lihat laut. Kapan terakhir Bapak Ibu ke laut? Kalau orang rumahnya di Ambon, di mana enak banget setiap hari melihat laut. Tapi Jakarta sangat-sangat kasihan orang-orang di DKI ini dengan laut. Aduh, kita nggak bisa kemana-mana. Mau banget ke Ambon, Coach. Iya. Jadi melihat laut begitu indahnya, tetapi di dalamnya itu begitu misterius sebetulnya. Nah itulah kehidupan seorang melankolis sempurna. Melankolis, tidak terselami. Tidak terselami, sangat serius, sangat dalam. Makanya kalau kita lihat sekilas tanpa harus tes, kita bisa melihat orang-orang yang datang, orang-orang yang kita interaksi setiap hari. Ini orang apa? Ini kombinasi apa? Oh, orangnya serius, jarang senyum. Orangnya kelihatan selalu berpakaian rapi, luar biasa. Oh, orang ini kemungkinan melankolis sempurna. Kalau kita udah tahu lawan kita melankolis sempurna, tata kata-kata kita dan sikap kita. Jadi itu enaknya kita menempatkan diri lebih praktis, lebih to the point. Ya, daripada kita meraba-raba dengan teknik inilah dengan ini, itu terlalu makan waktu Bapak Ibu. Langsung kita lihat
Pakaiannya, cara berpakaian mereka rapi, cara berpakaian mereka tidak mencolok misalnya. Tidak sekuning, tidak merah, tidak orange seperti seorang sahabat populer. Tetapi begitu, mungkin biasanya abu-abu, biasanya hitam dengan hitam. Tidak mencolok, menarik perhatian. Dan tata bicara mereka volume, biasanya tidak keras, biasanya lembut. Dan tertata rapi. Ya, orang-orang itu biasanya dominan melankolis sempurna. Dan kebutuhan dasar mereka secara emosional ini, 4 hal ini. 5, keteraturan, kesempurnaan, sensitivitas, keheningan, privasi, dan ruang, Bapak Ibu. Jadi lihat, kalau kita udah menginvasi ruang hidup mereka, kita menginvasi keheningan mereka, kita menurunkan standar kesempurnaan mereka, kita ganggu sensitivitas mereka dan keteraturan mereka, disitulah awal masalah dengan seorang melankolis sempurna, Bapak Ibu. Ya, kita akan bahas nanti next di kelas selanjutnya. Artis kreatif ya, tekun menyeluruh, serius, memiliki tujuan luar biasa. Ini adalah temperamen satu-satunya yang rela berkorban, mengorbankan dirinya demi temperamen lain dan orang lain, Bapak Ibu. Jadi bersyukur Bapak Ibu punya pasangan melankolis sempurna, dia akan berkorban demi Bapak Ibu. Ya, berorientasi jadwal, hemat. Positifnya hemat, negatifnya akan jatuh kepada pelit. Nih orang-orang melankolis, perhitungan, uang jajannya benar-benar dihitung. Ada 5 anak, ya udah nggak boleh terlalu banyak. Biasanya seringkali kekurangan uang jajannya karena terlalu banyak hitung. Suka grafik, diagram, daftar ya. Terorganisir dengan baik, teratur rapi, sistematis dari dalam tata tutur kata, pekerjaan apapun dalam aspek kehidupan mereka selalu. Mereka sempurna, ingin sempurna. Disitulah juga awal mereka biasanya sedih karena tidak mencapai kesempurnaan standar mereka yang mereka pasang. Cara berpakaian, tadi profesional, intelek. Warning, mudah depresi, moody. Nih, menikmati, disakiti. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Ekstrim nih ya. Warningnya seorang melankolis sempurna itu menikmati, disakiti, Bapak Ibu. Coba bayangkan, ada nggak kita punya teman seperti ini? Atau bahkan teman dekat, orang terdekat kita seperti itu? Jadi kalau nggak mengalami masalah, itu ada yang kurang buat mereka. Ya, jadi kalau terlalu damai, terlalu tidak ada masalah, terkadang mereka akan mencari masalah. Ini yang tidak dewasa ya, yang masih negatif. Apa hal kecil dibesarkan, hal besar bisa meledak. Nah, ini berbahaya untuk melankolis sempurna. Ya, terlalu tenggelam rincian, pilih pekerjaan yang susah menantang. Biasanya profesi yang membutuhkan studi yang lama, dokter, peneliti, apapun itu, yang 8 tahun pengacara, ya, lawyer, ya, melankolis sempurna wajib dimiliki oleh mereka. Cenderung mudah teralihkan dan kritis ya dalam hal kritis ya, ini kritis, sama seperti koleris kuat, mudah mengkritik. Goal terlalu tinggi Bapak Ibu, susah disenangkan. Ada yang tahu hipokondria? Cenderung hipokondria, penyakit psikologis medis yang banyak menghinggapi orang mungkin hari-hari ini lebih lagi. Hipokondria ini adalah seseorang yang memiliki kekhawatiran yang terlalu berlebihan akan kondisi kesehatan mereka, Bapak Ibu. Saya punya teman yang benar-benar terjadi kejadian sampai sekarang, itu masih terjadi. Jadi dia merasa selalu ada yang sakit dalam tubuh mereka, orang ini. Dia selalu merasa ada yang sakit dalam organ tubuh dia. Jadi selalu datang ke dokter, hampir setiap dokter itu tahu dia di seluruh Jogja. Dan dokter itu selalu bilang, nggak ada yang sakit Pak. Sampai istrinya bilang, yang sakit bukan tubuh kamu, yang sakit adalah jiwa kamu. Istrinya sendiri ngomong begitu Bapak Ibu. Itu hipokondria. Terlalu kritis terhadap orang, banyak waktu merencanakan. Ya, sadari mereka perlu keteraturan dan pengertian. Penyebab depresi yang terakhir dari melankolis sempurna. Tidak sempurna. Kehidupan tidak sempurna, harus kompromi menurunkan standar mereka, pereda stresnya, merapikan waktu, membaca, meditasi, berdoa. Cara menolong mereka bagaimana? Anak-anak kita misalnya atau pasangan kita. Dengar masalah mereka tanpa harus menginterupsi mereka, kasih waktu mereka. Kalau perlu menangis, kasih waktu menangis. Jangan diinterupsi. Tunjukkan perhatian yang hangat dan tulus Bapak Ibu. Kasih perhatian yang hangat dan tulus pada mereka. Dengarkan saja mereka. Jangan interupsi. Ada pertanyaan nggak kira-kira Bapak Ibu? Sebelum kita masuk yang terakhir, atau saya tutup sekalian ya, saya teruskan ya. Kali Coach, mungkin apa benar nggak melankolis ini terlalu steril ya? Jadi mungkin di masa pandemi mereka yang paling sering pakai hand sanitizer. Betul. Saya setuju banget, saya setuju sekali. Bahkan sebelum terjadinya pandemi,
sebelum terjadinya pandemi, dia sudah menerapkan 5M itu. Sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Sudah sangat demikian memprotek terhadap kesehatan dia sendiri. Ya itulah seorang melankolis sempurna. Menunjukkan, memerlukan kebersihan, memerlukan semua keteraturan dalam hidup dia. Demikian tinggi, demikian dalam standar yang mereka punya seperti itu. Oke. Saya teruskan ke flegmatis damai ya. Lihat, let's do it easy way. Jadi kalau yang tadi sanguinis populer yang kuning, let's do it fun way. Koleris kuat, let's do it my way, cara saya. Melankolis, let's do it in a perfect way, dengan cara yang sempurna, dengan cara yang benar. Yang terakhir ini mendamaikan semua, menurunkan semua tingkat stres kita. Kita sangat perlu orang flegmatis damai. Nah ini dilambangkan dengan, lihat di depan kita demikian damai kan. Demikian coba kita kalau jalan-jalan ada pohon Nah ini mama sebesar ini. saya kebetulan hadir nih Coach. Wah luar biasa. Selamat Mama malam saya Bu. persis. Selamat malam. Terima kasih waktunya. Nah lihat ini pohon yang besar ini. Apa yang Bapak Ibu langsung lakukan begitu melihat pohon ini? Kira-kira. Silakan open mic Bapak Ibu atau tulis di chat. Apa yang Bapak Ibu lakukan waktu ketemu pohon segede ini? Di tengah lahan yang luas seperti ini. Menyejukkan. Ya, menyejukkan. Lalu apa? Bapak Ibu terus berjalan, terus berlari, atau Bapak Ibu apa yang lakukan? Kalau saya sih, saya akan duduk diam di bawah itu. Bersandar saya. Duduk di situ. Iya kan? Itulah, betul. Itulah sosok seorang flegmatis damai di dalam kehidupan kita. Orangnya enak banget mengalir, nggak terlalu banyak tuntutan, dan tidak menuntut orang lain. Begitu mudah mereka untuk kita jadikan teman. Temannya paling banyak ini salah satunya di samping sanguinis populer. Orang sanguinis. Ya, kebutuhan emosional mereka respect, merasa dihargai, tenangan dan kedamaian. Oke. Posisi dalam pekerjaan, menyesuaikan dalam setiap posisi, ya, senang berada dalam tim apapun. Bapak Ibu kalau punya staff bisa taruh dimanapun, dia tidak akan komplain. Asalkan tidak keluar dari status quo dia, tidak keluar dari posisi nyaman dia. Tidak overreaksi terhadap situasi negatif. Mereka bisa menenangkan orang lain, bisa menenangkan diri sendiri, bisa seimbang. Ini luar biasa orang ini. Pengamat yang baik, mereka akan mengamati segala sesuatu dengan baik, dengan data yang bagus. Mediator yang baik, ya ini kalau ada konflik mereka bisa menjadi mediator yang baik. Jangan panggil orang koleris nanti kalau bisa, kalau ada dalam pertentangan, bisa malah ribet. Jangan minta bumbu lagi dari orang sanguinis populer. Fakta A bisa menjadi Z Bapak Ibu, tambahannya banyak. Hoax, pembikin hoax orang sanguinis populer. Ya. Cara berpakaian kasual, kalau bisa piyama mah piyama. Dia nggak mau, mungkin ada flegmatis damai di sini yang mengikuti webinar, dia nggak mau open video misalnya. Ya dia mungkin pakai santai aja, dia nggak mau. Betul, ini. mama saya juga. Ya kan? Ya, yang penting saya Nggak dengar ya open. kan. Kalau nggak dipaksa ngomong juga nggak ngomong, ya itulah orang flegmatis damai, santai orangnya. Tapi masuk, bukan berarti mereka nggak bisa, nggak Persis. ngerti ya. Mereka ngerti dan biasanya mereka cermat dan cerdas loh orang flegmatis damai. Sepertinya ini deh suaminya Ibu Tati kok kayaknya ya. Oh ya. Iya, suami saya banget itu. Iya, kelihatan diam gitu kan, tidak Makanya banyak senyum-senyum bicara. ini setelah dibahas flegma senyum-senyum, oh, rupanya suaminya ya. Skill administrasi bagus. Emosional manajemen mereka bagus. Memanage emosi mereka masing-masing. Suka mengawasi, mudah sepakat, tidak suka menyinggung. Makanya temannya paling banyak ini di antara, di samping sanguinis populer, temannya paling banyak nih flegmatis damai. Melankolis Ya, temannya benar. sedikit banget, bisa dihitung, tidak nyampe 10 jari dalam 50 tahun kehidupan mereka mungkin. Seringkali. Karena apa? Mereka demikian tinggi standar untuk pertemanan dalam hidup mereka. Ya, itulah Milih-milih ya, melankolis Coach. damai. Milih-milih banget. Kalau nggak bersih jorok, jangan pernah berharap menjadi teman seorang melankolis sempurna. Ya. Koleris damai juga, koleris damai, flegmatis damai. Koleris kuat, yang merah, ingat, api, teman mereka juga sedikit. Kalau tidak menguntungkan, mereka tidak akan mau berteman. Itu dia. Itu yang jelek ya. Kalau yang positif bagus. Makin banyak teman, makin banyak relasi yang positif, yang produktif. Next, warning. Ya, cenderung tidak bisa memutuskan. Ini paling penyakit dari flegmatis damai. Seringkali kita akan mengalami masalah dengan seorang flegmatis damai. Di samping semua hal yang positif yang mereka miliki adalah mereka tidak bisa mengambil keputusan dengan tegas dan cepat. Itu akan bisa menjadi masalah dalam Jawabnya keluarga. terserah ya Coach. Terserah. Terserah aja gitu ya Coach. Ya. Padahal dalam hidup ini tidak bisa selalu kita terserah. Harus kita bisa mengambil sebuah keputusan yang tegas. Bapak Ibu sudah bisa membayangkan siapa biang keroknya?
Dalam keluarga kita ini flekmatis bisa berbahaya loh. Ya kurang antusias, wajahnya flat kalau ditanya ya bagus, tapi nggak tahu bagus benar atau nggak, menolong atau tidak. Kadang-kadang kita harus paksa mereka untuk mereka berpendapat. Tidak mempunyai goal yang tinggi. Lawannya adalah koleris, goalnya tinggi. Kalau KM dan MK goalnya terlalu tinggi dan terlalu sempurna, mereka sendiri tidak bisa meraihnya. Akhirnya stres. Melawan perubahan, status quo mereka sangat suka. Tidak suka keluar dari comfort zone ini ya. Penyadap depresi, ini dia. Kehidupan tidak ada kedamaian, selalu konflik. Di rumah tangga konflik, dia diam. Tapi dia menyimpan masalah itu, dia bisa kabur, mengambil jalan keluar di luar. Ya, dia mencari perhatian di luar secara diam-diam. Tapi dia sangat bisa untuk bersandiwara orang flekmatis damai. Karena dia begitu flat dan susah untuk kita menebak dia. Hati-hati. Nah ini kita langsung masuk ke tips sebelum kita tutup. Dana pertanyaan sebelum kita tutup hari ini ya. Tips untuk mengeluarkan plus karakter Bapak Ibu seorang sanguinis populer, mari lakukan dengan cara menyenangkan. Buat kalender, cari mentor. Ya ini lihat, kalau mau difoto silahkan. Saya kasih waktu. Belajar mendengar, kurangi berbicara, jangan interupsi. Berhenti membesar-besarkan masalah Bapak Ibu. Ini sanguinis populer nih penyakitnya. Masalahnya sedikit ya karena suara dia keras biasanya suaranya. Ya kan? Emosinya langsung meluap, meledak-ledak, marah langsung marah ya. Hal yang kecil jadi kelihatan besar ya. Kalau istri saya udah biasa menghadapi seperti itu. Dia sanguin seperti itu kan. Ada kesalahan sedikit langsung dia besar seperti 10 kesalahan yang dia berbuat. Padahal cuma satu kesalahan kecil. Jadi kesalahannya seolah-olah 10. Waktu awal saya kaget itu ngadepin dia. Oh gila. Marahnya kayak begini ya. Padahal cuma salah taruh serbet gitu misalnya. Seringkali seperti itu. Salah taruh piring. Langsung marahnya seperti saya banting 500 piring Bapak Ibu. Ini kalau orang nggak tahu bisa stres loh menghadapinya. Ya, sanguinis populer seperti ini. Apalagi kalau sanguinis populer di backing oleh koleris kuat. Wah, udah cerewet, menusuk hati kata-katanya. Kalau Bapak Ibu nggak ngerti, Bapak Ibu mudah tersinggung dengan orang kuning merah kuning, Bapak Ibu bisa depresi loh. Awas hati-hati nih orang introvert ini. Masuk ke koleris kuat, mari lakukan dengan cara saya. Biasanya orangnya bosi. Kalau istri kita orang koleris kuat, wah biasa mati kutu kita. Suami-suami di rumah, bapak-bapak di rumah langsung bertekuk lutut. Ya, bertekuk lutut, takut, dibentak sama istri, udah selesai hidup kita. Nah biasanya ini koleris kuat mereka. Apalagi kalau mereka punya melankolis di belakangnya, wah. Kebalikan juga kalau suaminya koleris, istrinya bukan koleris ya. Yang dibully ya kebalikan berarti. Ini. Koleris kuat, tipsnya ambil waktu buat keluarga, jangan workaholic, jangan terlalu bekerja, waktu semua untuk pekerjaan, lupa keluarga. Karena waktu pekerjaan itu selesai, ya company tidak ingat kita, tapi keluarga yang selalu mengingat kita ya, itu ingat. Liburan bawa laptop ya, coach ya, nggak boleh ya. Ibu Audrey, masa lalu tapi ya Bu ya, udah tidak lagi kan. Melankolis sempurna, mari lakukan dengan cara yang sempurna. Bergaul dengan temperamen lain. Jangan berpikir bahwa hidup Bapak Ibu, hidup Anda sebagai seorang melankolis sempurna memiliki masalah terbesar di dalam dunia ini. Ada orang yang lain yang tidak seberuntung saudara sebagai seorang melankolis. Jadi mulai bersyukur, belajar bersyukur ini melankolis sempurna. Jangan terlalu pendiam. Nggak semua orang tidak bisa nyambung. Pasti ada pihak orang yang bisa nyambung, temperamen nyambung dengan saudara. Saudara pasti ada teman kok, nggak mungkin nggak. Itu. Yang terakhir ya, tips untuk keluarkan plus dari flekmatis damai. Mulai terlibat, jangan apatis. Ini biasanya sering penyakit flekmatis damai itu apatis kalau udah jatuh dalam hal negatif dalam hidup mereka. Mereka mulai nggak peduli, mulai cuek dengan kehidupan diri mereka, bahkan orang lain terdekat mereka. Biasa mereka diem, santai, nonton TV. Ada piring jatuh lah dia diemin, ada kotoran dia diemin. Wah ini cuek banget. Sekali cuek, flekmatis damai, ini bisa orang kayak batu karang Bapak Ibu. Nggak bisa diubah loh. Nggak bisa digeser sedikit pun secara emosional, secara apapun attitude-nya. Jadi jangan sampai seorang flekmatis damai menjadi batu karang. Jadi mending kita ngomong sama dia, buka waktu. Oke Bapak Ibu, kita bahas sekarang Q&A sebelum kita tutup dan sebelum nanti ada closing statement-nya. Kita apa? Silakan. Permisi, aku mau tanya. Ada pertanyaan? Bagaimana jika kalau misalnya sanguinis melankolis kayak berantem sama koleris kuat itu gimana jadi? Kalau ngomong grup jangan di sini.
Tolong yang lain di mute, Bu Iva. Tolong, siapa itu? Ada suara siapa? Saya nggak denger nih. Pertanyaannya apa tadi, bisa diulang Kak? Siapa ya yang tanya tadi? Bentar, tadi Ray ya, tadi Ray. Oh, Aku punya pertanyaan kalau misalnya apa namanya sanguinis melankolis SM ya. ya itu berantem sama koleris kuat itu gimana jadinya ya? SM berantem sama koleris. Waduh, ini ributnya pasti luar biasa juga nih. Karena sanguinis melankolis sudah bermasalah dalam diri dia. Kalau dia tidak mengerti ada hal yang bertolak belakang dalam diri dia, pasti dia bermasalah dengan orang lain. Tapi kalau dia dewasa, dia tahu, oh, saya melankolisnya ambil dari sisi pekerjaan, sanguinis saya yang alami. Dia akan bisa lebih dewasa menghadapi kerasnya konflik dari sisi koleris kuat. Koleris kuat kalau lagi konflik gak main-main loh Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak siap secara mental, Bapak Ibu akan shock menghadapi mereka. Karena mereka langsung pap dan biasanya mereka benar, apalagi kalau mereka benar, salah aja mereka ngotot Bapak Ibu. Orang koleris nih. Apalagi kalau benar, Bapak Ibu kalau nggak datang dengan case yang kuat, kasus yang kuat, dengan pendapat yang kuat, selesai. Pernah mengalami itu dengan pasangan kita, istri kita misalnya, ya istri saya itu koleris kuat. Jadi kalau saya nggak kuat, kayak saya nggak benar, jangan pernah jawab mereka Bapak Ibu, selesai kita malah. Jadi cukup dengarkan saja 1 jam, kalau perlu dengar diam aja. Kalau Bapak Ibu salah dengan menghadapi koleris, diomelin, dibanting, diam aja, selesai, kabur dari neraka, selesai. Tapi kalau Bapak Ibu nggak punya kasus yang kuat, jawab, selesai kita. Jadi harus disikapi secara ini, kalau kita konflik dengan koleris itu memang gitu. Bang ya kan? Ribut langsung suara begini, tapi enaknya dengan mereka adalah selesai konflik, selesai Bapak Ibu. Tidak ada simpan-simpan, tidak ada yang disimpan. Siapa yang menyimpan sekarang? Temperamen apa? Melankolis sempurna dan flegmatis. Melankolis akan simpan Bapak Ibu 20-30 tahun ke depan kalau dia tidak sehat. Cara mental. Tapi kalau misalnya mereka berdua kepengen menang gimana? Siapa yang ingin menang, Dek? Kalau misalnya dua-duanya, kedua kepribadian itu kepengen menang. Ya. Terus gimana, apa yang terjadi? Yang punya melankolis biasanya sakit hati, Dek. Koleris kalau nggak ada melankolisnya dia akan wah salah benar, dia akan terus terjang. Gitu loh. Jadi ini intinya gini Bapak Ibu. Begitu kita mengetahui 4 temperamen ini dan plus dan minusnya, satu kunci adalah kita harus menurunkan ego kita masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar 10 tahun pun tentang konsep ini, begitu Bapak Ibu tidak menurunkan ego masing-masing, kita tidak akan bisa berkembang, develop sebagai seorang individu, maupun seorang profil apapun kita dalam dunia sosial. Ego harus turunin, Dek. Jadi kalau salah satu nggak mau turunin, ya udah siapa yang kuat dia yang menang. Dalam hal ini siapa yang kuat? Dalam hal prinsip ya koleris, ya sanguinis melankolis mungkin bermasalah dalam hal prinsip. Oh, pertanyaan yang bagus loh itu, luar biasa. Ada yang lain silakan Bapak Ibu. Di kolom chat ada tadi coach yang bertanya. Masih ada nggak orangnya? Kalau ada silakan bersuara, open mic biar saya tahu. Pak Stefan tadi angkat tangan kenapa? Angkat tangan nggak turun-turun tangannya dari tadi nih. Angkat tangan dari tadi begini nggak turun-turun tangan. Ayo Bapak Ibu silakan. Ini waktu kita mau close bentar lagi. Jadi manfaatkan waktu ini sebelum saya closing statement. Oh iya, yang mau sharing silahkan. Ada yang mau sharing tambahan, ada yang kejadian beneran ini. Saya percaya. Coach Drama saya mau tanya. Nggak mau tanya, mau minta tips aja. Ya silakan Bu. Jadi kalau saya lihat tadi pemaparannya Coach, lihat-lihat dalam keluarga, kalau suami saya mungkin tipenya lebih ke melankolis flegmatis ya. Oh SP, oke. Jadi ya datar-datar aja, ya terima-terima aja gitu, nggak pernah membantah apa. Pokoknya aman lah kalau. Terus lebih dengan karakter saya yang lebih ke koleris sanguin ya. Oke, double extrovert. Kira-kira Coach bisa kasih tips. Jadi saya bisa cover dia, misalnya cara dia tipe yang orangnya suka khawatir sama kesehatannya.
Oke. Sedangkan kalau yang saya yang tipe koleris lebih berpikir ya dibawa enjoy aja hidupnya, nggak usah dipikir sakitnya. Semua orang pasti sakit gitu Betul. loh. Nah, kira-kira tips apa dari coach untuk saya bisa hadapi dia gitu? Karena kalau orang koleris, kalau saya ya tipenya, kalau tiap hari gitu didengar, misalnya dia ngeluh ini, dia ngeluh itu, kitanya jadi bosen gitu lah, jenuh dengarnya. Jadinya tidak dengar dia. Tapi kalau berdasarkan yang tadi coach papar, kita harus malah dengar dia gitu loh. Betul. Kira-kira jalan terbaiknya apa gitu dari coach? Oke, kira-kira dominannya apa suaminya, Bu? Kalau bisa melihat. Pragmatis kayaknya. Oke, yang hijau ya, flegmatis damai. Yang keduanya mungkin melankolis berarti ya, Iya. yang tadi pemaparannya. Iya. Dan ibu double extrovert. Nah itu memang dua dunia yang berbeda, harus benar-benar bisa kompromi. Karena nggak ada jembatan kecuali misalnya ibu ada introvert satu, jadi ibu bisa pakai itu sebagai jembatan. Misalnya karakter ketiga atau temperamen kedua ibu itu apakah flegmatis atau melankolis. Nah ibu bisa melalui frekuensi itu masuknya ke dalam kehidupan dia. Karena kalau enggak, menyeberang itu memang membutuhkan effort, energi terkhusus. Itu loh, energi itu mau nggak kita bayar? Bisa nggak kita bayar? Ataupun kalau kita mampu memberikan energi itu untuk orang introvert, seberapa lama kita bisa membayar itu? Memberikan waktu kita untuk selalu mendengarkan keluh kesah mereka, misalnya. Ya kan? Nah kalau dia nggak ngerti kita, tidak ingin, kalau pasangan kan harus saling mengisi, nggak bisa satu memberi terus, pasti akan habis bensinnya kan lama-lama. Akan makin mahal bensin itu kan hari-hari ini. Pasangan itu harus saling mengisi. Nah, caranya mengisi bagaimana? Harus mengerti diri dia dulu siapa. Begitu dia tahu diri dia dulu kombinasinya apa, baru dia bisa melihat kebutuhan orang lain bensinnya tipe ini. Kalau nggak dikasih tipe paling tinggi oktannya, rusak mesinnya. Bapak Ibu paham ya di sini? Jadi tipe oktan itu berpengaruh terhadap kendaraan kita. Kendaraannya kita beli miliaran bagus, kita kasihnya yang premium, rusak lah. Sama seperti temperamen manusia. Kombinasinya apa dulu? Nggak bisa kita cuma ngomong, itu sanguin pasti ditreatnya begini-begini, salah kita. Itu yang kadang-kadang misalnya kita belajar tidak dengan secara mendalam, atau kita belajarnya cuma ngawur, baca buku, atau tanya orang, atau siapa. Salah treatment kita. Oktan itu penting. Ya, benar. Jadi ada 3 orang koleris ya. 1 KM, KP, KS. Tiga-tiganya itu oktannya beda-beda Bapak Ibu. Nah loh, gimana caranya? Jadi tidak semudah, tidak sesederhana orang koleris ditreatnya pasti begini. Temperamen kedua apa dulu bos misalnya gitu kan. Lalu dominannya berapa persen? Itu pengaruh semua Bapak Ibu. Dan apakah ada temperamen ketiga? Oh memang ada Pak, 3 temperamen dalam diri satu orang ada. Nah itu kalau ada 3, ada bahkan 4 Bapak Ibu. Nah kalau udah 4 atau 3, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan waktu mengisi profiling, dia tidak tahu dirinya siapa, dia centang semua. Dia tidak tahu dirinya siapa, dia kehilangan jati dirinya, dia lagi stres. Atau yang kedua, dia memang dewasa, ini yang positif. Dia memang dewasa, jadi dia mengisi semua kekuatan dia, atau kelemahannya ada tapi sedikit. Nah itu bagus, itu yang perlu kita tuju di dalam konsep temperamen ini. Kita perlu menuju kepada kelebihan 4 temperamen kita ambil semua. Kalau yang natural alami otomatis kita bisa. Karena secara alami, misalnya kita seorang sanguinis populer, pasti kita akan menghadapi pandemi ini tidak sesedih, tidak seserius orang melankolis sempurna, bukan? Tetapi kita tidak bisa menuntut orang temperamen lain untuk memperlakukan pandemi ini secara santai, nggak bisa kita menuntut mereka. Gitu loh. Jadi kalau kita tahu konsep ini, oh ya udah biar dia memang takut, ya udah itu kan temperamen dia, kita harus menghargai, kasih space kepada mereka. Jangan kita udahlah santai aja, nggak semua orang kok kena, nggak semua, jangan gitu Bapak. Itu nanti membuat mereka akan kecewa. Kok gitu sih respon kamu? Ya aku bener dong menganggap ini serius. Ini masalah serius, sekali kena kita bisa lewat misalnya. Ya kan? Nah, kita tinggal lihat siapa yang lemah di sini. Kalau Bapak Ibu kuat, Bapak Ibu harus turun. Energinya turun, kasih energi itu kepada yang lain. Jangan Bapak Ibu langsung hajar gertak, itu kasihan mereka yang lemah. Terutama orang-orang melankolis yang hipokondria, merasa pandemi ini bisa merupakan tiket pulang mereka untuk selama-lamanya. Hati-hati. Kita harus kasih support kepada mereka. Jangan kita mentang-mentang kita koleris atau sanguin. Udahlah santai aja, nggak usah masker, nggak usah double, nggak perlu misalnya gitu. Kita tetap hibur mereka gitu. Mungkin itu Bu Tiko ya. Jadi kita
kasih waktu Ya. untuk kalau Bapak bisa ngerti hal ini, itu lebih bagus lagi. Karena nggak mungkin satu pihak doang yang ngerti. Akan berat, nanti akan timpang nanti. Jadi harus ngerti sama-sama. Misalnya nanti profiling harus berdua, profilingnya harus ngisi berdua. Jadi tahu di atas kertas apa hasilnya, kombinasinya berapa, angkanya berapa. Nah ini penting. Oh angkanya begini-begini, kita jadi tahu treatmentnya seperti ini. Nah itu penting banget. Mungkin ada yang lain, silakan. Terima kasih Bu Tiko. Terima kasih, Coach. Ini bagus. Saya kasih berapa Bu Iva, berapa pertanyaan lagi atau masih ada yang mau share, silakan. Minta tips. Boleh, saya mungkin mewakili pertanyaan ini. Kalau mau tes untuk yang berikutnya gimana ya, Coach? Mau tes mungkin suami istri, mungkin juga dari kantor ada yang mau ikut tes, atau keluarga doang bisa nggak, Coach? Iya betul, terima Misalnya kasih. satu keluargaku, aku punya anak 2, mau tahu nih suamiku gini, nah itu boleh hubungi Coach Rama, itu gimana? Apakah ada paketan harga atau gimana? Boleh Oke, terima kasih. dijelaskan? Pertanyaannya, terima kasih. Jadi memang ini free webinar. Sebetulnya saya juga biasanya tidak memberikan, dan ini pertama free webinar Bapak Ibu, karena saya melihat waktu zaman pandemi 1 tahun terakhir, dan apalagi PPKM, begitu banyak orang yang mentalitasnya sedang down gitu. Jadi waktu itu saya sepulang dari Bali Lombok kemarin, habis memberikan 2 kelas, salah satu PT dan rekanan saya melihat begitu banyak orang yang membutuhkan pencerahan dalam kehidupan mentalitas mereka dalam menghadapi pandemi, terutama PPKM hari-hari ini. Karena PPKM ini yang paling parah, yang paling ketat. Kalau kita nggak ada keperluan, benar-benar kita nggak bisa gerak. Dan secara ekonomi banyak orang yang terguncang hari ini, Bapak Ibu. Tidak hanya secara ekonomi, tetapi secara emosional, kehidupan juga sangat tergoncang dengan kehilangan orang yang kita kasihi. Ya, itu luar biasa efeknya. Jadi saya membuka untuk Bapak Ibu yang serius, karena ini hanya pemaparan secara sederhana dengan cepat untuk Bapak Ibu bisa mendeteksi kira-kira temperamen apa saya, tetapi akan lebih valid dan akurat waktu Bapak Ibu mengisi profiling. Nah di profiling itu Bapak Ibu akan mengisi beberapa pertanyaan nanti. Ada 40 pernyataan dan nanti akan ada skor. Misalnya seperti ini, coba saya kasih contoh ya. Ya, sebentar. Ya, seperti ini misalnya ya. Ini salah satu halaman dalam pertanyaan yang Bapak Ibu akan isi waktu di profiling nanti. Nah, Bapak Ibu akan mengisi misalnya ini nomor 17 misalnya. Apakah Bapak Ibu saat ini, jadi kuncinya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini adalah secara jujur yang terjadi secara aktual yang Bapak Ibu alami saat ini. Bukan yang lalu, bukan seminggu yang lalu, bukan 10 tahun yang lalu, bukan 1 tahun ke depan. Hari ini Bapak Ibu mengalami merasa seperti apa. Itu yang paling penting untuk Bapak Ibu isi. Misalnya, saya pendengar, selalu bersedia mendengar apa yang orang selalu bersedia. Kalau jarang ya jangan. Apakah Bapak Ibu selalu bersedia mendengar apa yang orang katakan? Oke, mendengar ya. Oke, centang. Tetapi kalau Bapak Ibu merasa saya tidak hanya pendengar tapi juga semarak nih. Penuh kehidupan juga nih, kuat penuh semangat. Ya udah Bapak Ibu centang 2 nggak apa-apa. Ya, kalau memang 2 nggak apa-apa. Kalau hal yang positif Bapak Ibu centang 2 nggak apa-apa. Kalau negatif usahakan nggak ada, tapi jujur ya kalau memang nggak ada yang negatif ya jangan dicentang. Tapi kalau ada yang negatif ya centang. Intinya adalah kuncinya adalah kejujuran, transparansi Bapak Ibu dalam hal mengisi ini sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu jujur, transparan akan semakin akurat nanti angka yang keluar. Dan nantinya akan ada skornya seperti ini. Ini skor terakhir waktu Bapak Ibu selesai mengisi 40 pertanyaan tadi. Akan ada lembar penilaian kepribadian ya. Nanti yang setelah kita semua isi kita akan pindahkan ke lembar jawaban ini. Misalnya 20 kekuatan, berapa kekuatan yang kita pilih dari setiap temperamen. Pindahkan sesuai kolomnya. Sanguinis populer misalnya, kita tadi pilih nomor 1 ekspresif. Ya udah dicentang, disilang, bebas, kasih tanda ekspresif. Misalnya lagi ceria, centang ceria. Semarak, koleris berapa, melankolis berapa, nanti kita akan jumlah di sini. Jumlah di bawah. Nanti formatnya mungkin tidak seperti ini ya, nanti formatnya akan digital.
karena kita tidak bisa ketemu secara ini khusus untuk kelas fisik ya, kelas onsite. Nah, skornya berapa di bawah kita catat. Dari atas 1 sampai 20 berapa? Kita centang 3 ya, kita tulis 3. Sini misalnya 1. Sini berapa? Sama dengan kelemahan, 20 kelemahan juga. Skornya berapa? Kita isi. Totalnya adalah total di atas dan di bawah. Misalnya sanguinis populer kekuatannya 5. Kita dapat 5 di sini ya. Skor di sini 5. Nah, di bawahnya berapa? 5. Oke, berarti total skor sanguinis kita, kekuatan dan kelemahan adalah 5 tambah 5 sama dengan 10. Demikian juga dengan kolom sampai selanjutnya. Bapak Ibu tinggal isi, gampang banget. Sangat sederhana Bapak Ibu. Ya, jadi itu bahannya yang akan kita isi waktu kita memutuskan untuk kita mengambil kelas profiling. Nah, nanti kelas profiling akan ada investasi sedikit, tidak mahal Bapak Ibu. Khusus untuk pandemi saya kasih harga yang tidak mahal, bisa terjangkau dan membantu semua orang. Kalau nanti misalnya Pak, Coach saya bisa nggak satu keluarga di profiling? Oh bisa banget karena menjaga hal privasi ya biasanya. Saya sering mendapatkan klien kemarin terakhir dari satu keluarga dari Papua, satu keluarga semua 3 anak menantu. Saya harus ke rumah beliau, saya kasih profiling, silahkan. Tapi kita nggak bisa ketemu hari-hari ini, jadi kemungkinan kita akan lakukan sementara melalui Zoom Bapak Ibu. Jadi Zoom untuk satu keluarga, nanti tinggal kontak, bisa kontak saya, nanti saya akan aturkan waktu. Kalau Bapak Ibu mau, satu keluarga, kita bisa set waktu. Tapi kalau ada mau individu silahkan, atau dengan teman yang lain, ya semakin banyak nanti kita akan kasih keringanan harga. Jadi biar intinya semua Bapak Ibu bisa ikut dan profiling. Karena ini tanpa profiling Bapak Ibu akan meraba sebetulnya. Angkanya nggak akan ketahuan. Angkanya berapa? Kombinasinya apa? Saya. Kelemahan kelebihan saya di mana secara angka. Karena baru setelah skor keluar, baru dari situ kita bisa mengevaluasi kelebihan, kekuatan, kecenderungan Bapak Ibu seperti apa di dalam keluarga, di dalam karir. Dan setiap pertanyaan apapun yang Bapak Ibu punya terkait dengan profil diri sendiri, kita akan bahas itu secara lengkap nanti di kelas profiling. Ya, jadi nanti silakan Bapak Ibu yang tertarik, yang mau mendalami, yang benar-benar serius dalam mengenali konsep dan mengaplikasikan konsep ini 4 temperamen, silakan menghubungi saya bisa, lalu melewati WhatsApp atau Iva juga bisa. Ya, atau istri saya juga bisa. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? 2 pertanyaan terakhir mungkin ya, Bu Iva? Boleh ada yang tanya. Atau ada yang menambah silakan. Ada yang tanya harganya Coach. Harganya nanti privat aja, private message ya. Oh, di share-nya berarti Ya. by WhatsApp aja ya, By tanya WhatsApp. sendiri. Oke Coach. Ada pertanyaan lain yang terkait dengan 4 temperamen, kombinasinya, masalah, sedang bermasalah seperti apa menghadapi, silakan share Bapak Ibu kalau memang mau share. Ya, boleh ikut share Pak. Silakan Pak, share silakan, boleh. Ya, terima kasih sebelumnya untuk materi yang baik. Memang ini pengembangannya didasarkan pada teori psikologi kepribadian. Dan memang ini booming pada tahun-tahun 90 sampai sekarang masih tetap menjadi satu bagian yang besar di dalam pribadi manusia untuk dikembangkan. Saya pribadi sih pernah ikut ini dan isi profilingnya. Bahkan sampai kita dapat dari 4, 8, 16 ke 32 pecahannya. Ya. Sampai ke sana dia punya, dan itu banyak sekali dibikin, dia punya borang-borang istilahnya itu ya, dan banyak sekali. Dan tapi sekali lagi saya tertarik untuk ada lagi dalam materi yang disampaikan oleh Coach malam ini, karena ilmu itu punya novelty, dan beberapa novelty yang betul. saya dapat malam hari ini, dan terima kasih karena semua ini berdasarkan perkembangan, ya ada perkembangan pendidikan mempengaruhinya, ada pengalaman mempengaruhinya. Betul. Sehingga ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan pribadi seorang. Betul. Yang tentunya merubah peta temperamennya ya. Jadi mungkin akan mengisi profil lagi supaya bisa mengerti yang paling baru, novelty-nya. Begitu Pak Narama. Mengerti update-nya Pak ya. Sekarang mungkin udah berubah menjadi jauh lebih baik dari 10 tahun yang lalu. Iya. Begitu Pak. Betul, terima kasih Pak Amos. Ini Pak Amos merupakan seorang pendeta yang
banyak mengajar orang juga, jadi luar biasa pemahamannya. Tapi mungkin bagus juga masih mau terus belajar. Buat kita masing-masing kalau ada waktu, ada kesempatan, saya sangat merekomendasikan Bapak Ibu, apalagi yang belum pernah, untuk di profiling. Karena dari situ adalah awal dari pemulihan kita masing-masing secara mentalitas maupun secara fisik. Hari-hari ini kita memerlukan mentalitas yang kuat dan tangguh, Bapak Ibu. Kalau enggak, saya nggak tahu apakah kita bisa melewati pandemi ini. Karena kelihatannya secara kasat mata kok malah memburuk begitu ya, di Jakarta terutama. Karena kalau kita nggak lebih kuat dari tantangan kita kan bisa goyah. Silakan, ada yang menambahkan, Pak Stephen? Mau menambahkan? Silakan, bebas. Mau menambahkan? Tidak harus bertanya. Ya. Mau melengkapi? Silakan. Alat itu so habis, Kak. Ada yang belum di-mute ya. Bu Iva ada yang belum di-mute ya. Siapa ya? Coach Rama. Ya. Ya, saya mengacu kepada istilah yang arkana yang di awal kita. Ya, betul. Coba bahas itu ya. Artinya kan arkana itu kan kekuatan tersembunyi ya. Betul. Tadinya saya pikir kekuatan tersembunyi ini tuh mungkin seperti hal-hal yang kita belum sadari saat ini di masing-masing diri kita ya. Entah itu kita itu lebih dominan sanguin atau lebih dominan koleris atau lebih dominan melankolis, plekmatis gitu. Saya mikirnya tadinya ada hal yang mungkin kita nggak sadari. Sebenarnya kita punya satu kapasitas yang masih terpendam. Jadi mungkin yang kita bisa lakukan selama pandemi ini apa gitu, misalkan dari hal-hal yang kelihatannya stuck, nggak bisa ngerjain apa-apa, ternyata nih kita bisa menggali diri kita nih, oh ternyata gue nih bisa ini nih gitu loh, untuk bisa gue lakukan dan bisa survive gitu. Ya. Saya mikirnya tadi seperti itu gitu. Ya, bisa, sebetulnya gitu. Nah, makanya detailnya harus di profiling dulu, Pak. Oke, ya. Karena kalau dari belum di profile, kita nggak akan tahu mentahan buat arkana kita apa. Karena masing-masing waktu tadi film kita nonton, itu masing-masing, kalau udah nonton itu filmnya by the way Mortal Kombat yang terbaru Bapak Ibu kalau belum pernah lihat ya. Kalau udah pernah lihat pasti tahu itu. Mortal Kombat yang tahun ini 2021. Tokohnya Joe Taslim. Siapa nggak tahu Joe Taslim ya kan? Joe Taslim lagi naik daun nih di dunia, lagi terkenal ya. Nah, itu mereka tahu setelah mereka menemukan jati diri mereka. Arkana itu baru keluar. Nah, situasi di mana arkana itu keluar, itu tadi situasi beberapa tadi itu sebagai contoh sebetulnya. Dan hari-hari ini pandemi dan PPKM adalah atmosfer di mana arkana kita tuh bisa keluar. Sangat bisa keluar. Betul yang Pak Ariel tadi bilang. Jadi bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya kita merasa tidak bisa. Betul nggak Pak Ariel? Ya, maksud saya gitu mungkin. Nah, itu yang akan kita temukan setelah profiling. Iya kan? Kita nggak akan bisa menemukan, membahas ini waktu terlalu sangat singkat. Iya. Karena kita harus tahu kombinasi Bapak Ibu itu apa keluarnya. Sanguinis koleris, sanguinis melankolis. Oke, berapa skornya? Berapa kekuatannya, berapa kelemahannya, baru kita akan bisa menemukan. Contoh misalnya seperti ini. Sanguinis koleris. Kira-kira arkana apa yang mereka miliki? SK, ya kan? Seorang SK. SK akan memiliki sebuah energi yang luar biasa, di mana kalau dia tahu positifnya, bukan yang negatif ya. Begitu yang negatif kita bisa jatuh. Tapi kalau kita bisa mengarahkan semua hal yang negatif ke positif tadi, energi akan terkumpul menjadi satu energi, dan kita bisa arahkan energi itu untuk hal yang produktif. Nah, disitulah arkana kita akan keluar. Pandemi ini mungkin berat, tetapi energi kita lebih berat dari pandemi ini. Pandemi akan kalah, Bapak Ibu. Itu sudah terbukti. Terakhir misalnya saya pernah positif di awal Januari, saya pernah positif, tapi saya tidak cek, tapi saya anosmia 1 minggu, ya kan. Waktu itu saya lihat awal Januari ini, 2021, waktu itu saya lihat, waktu panas, waktu drop, langsung saya ambil paracetamol, saya hajar, begitu panas langsung besoknya, memang meriang segala macam, misalnya seperti kita flu begitu rasanya. Lalu habis itu saya langsung, waduh ini apa nih ya, flu biasa atau apa, langsung saya tenang dulu, saya tidak panik, saya minum air banyak segala macam. Nah hari kedua, saya langsung hajar paracetamol, turun, langsung membaik, tiba-tiba di hari kelima anosmia Bapak Ibu. Saya hilang penciuman, saya hilang rasa semua. Begitu saya anosmia, wah ini nggak canda ini, nggak bercanda ini bener ini. Di situ kita tahu bahwa ini mungkin
Ini bukan hoax gitu. Oh, Penyakit ini ada. kita ikut lagi. Ini sudah mau selesai sih. Wah, ini seperti itu ya rasanya ya. Oke. Begitu saya melihat anosmia seperti apa tanda-tandanya, berapa lama pulihnya di YouTube, di medsos, mengerikan sekali berita di sana. Ada yang sampai bulanan Bapak Ibu yang belum balik pengecapan dan penciuman. Begitu saya melihat, wah ternyata di luar sana seperti ini. Saya langsung tutup dari exposure berita-berita negatif. Bukan berarti kita sembrono, tetapi kita cukup berhikmat dengan kekuatan kita sendiri. Seberapa kuat kita bisa melihat, mengkonsumsi berita itu. Kalau kita kuat, oke. Tapi kalau kita udah mulai nggak kuat, tutup akses pembersihan diri, pembersihan mental. Meditasi, berdoa, menurut keyakinan kita masing-masing. Dan gali arkana kita apa? Misalnya temperamen kita SK. Mulai masuk ke hobi kita masing-masing. Nggak semua orang suka musik. Nggak semua orang bisa memainkan musik misalnya. Jadi kalau kita salah satu arkana, memainkan musik itu arkana Pak Ariel. Iya kan? Karena dari kita memainkan musik, energi kita tersalur. Energi yang kita beri balik ke kita masing-masing. Jadi arkana hobi itu salah satu arkana sebetulnya. Pengertian arkana di sini seperti itu. Jadi kita nggak usah terlalu membayangkan terlalu rumit arkana itu seperti apa. Arkana itu hal-hal yang bisa memberikan kita energi yang positif. Kadang-kadang kita mudah menemukan, kadang-kadang susah ditemukan memang. Kecuali situasi susah datang, baru itu arkana. Beberapa arkana penting akan keluar waktu susah. Situasi challenging datang. Nah itu penting. Tapi ya itu, memang harus kita profiling dulu Pak Ariel. Jadi kita belum bisa menemukan hari ini, tapi ini contohnya seperti itu. Kita akan pasti bisa menemukan. Masing-masing berbeda. Apa Bagus. berarti arkana Ya. itu juga merupakan satu hal yang kita sudah lakukan sekarang, cuma kita bisa lebih maksimalkan lagi. Betul Pak Ariel, bisa kita maksimalkan. Mungkin kita lakukan selama ini, kita meraba sebetulnya. Wah, aku apakah ini ya? Oh kayaknya saya coba-coba deh. Coba-coba. Tapi kalau kita mengetahui dengan pasti, misalnya, kekuatan saya di public speaking, saya begitu misalnya ini ya, saya begitu berbicara, orang langsung mendengarkan saya, orang langsung percaya. Itu arkana kan. Gak semua orang memiliki kemampuan itu. Dan gak semua orang berani loh. Bisa mungkin dia berbicara. Apa dulu temperamen dia? Kalau dia sanguinis populer, ya banyak bicara tapi kebanyakan omong kosong Pak. Kalau tidak dewasa dan kalau tidak di-build dari dalam. Seorang sanguinis populer ya rata-rata. Tapi kalau kita tahu, oh sanguinis populer, kita perlengkapi dengan melankolis, data melankolis, kita perlengkapi dengan ketegasan dan kepercayaan diri seorang koleris kuat, jadilah arkana itu. Jadi arkana bisa dibentuk, bisa. Film itu kalau kita lihat tadi tuntas, itu tidak gampang loh mereka dapat arkananya. Mereka berjuang dulu. Ada satu yang istri dan anaknya mau jadi korban, dimakan monster itu. Ya, ada satu adegan. Nah, akhirnya yang tangan besi ya keluar ini, nah itu arkana dia. Dan hari-hari ini arkana itu akan cenderung muncul Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menggali dan berdoa meditasi akan keluar itu. Bagus Pak Ariel, terima kasih tambahannya. Kira-kira ada yang lain? Ibu Iva ada yang di chat? Coba kita lihat chat. Bu Ayu udah diwakilkan pertanyaan dengan Pak Ariel ya. Ya, terima kasih Bu Ayu. Ada lagi? Masih dibuka? Coach, ini kan dasarnya salah satu dasar untuk pembentukan tim kerja baik untuk perusahaan, gereja dan lini organisasi dan perusahaan. Betul. Sarannya coach bagaimana ya untuk ini? Kalau kita di kantor SDM-nya kurang, terus cuman ada 3 melankolik atau cuma ada 2 kolerik, itu bagaimana ya? Iya Pak. Perimbangannya maksud saya. Memang untuk sebuah tim yang sukses dan imbang, balance, memang harus punya 4 temperamen. Itu yang benar sih sebetulnya memang. Ya tapi dunia ini tidak sempurna. Bu Audrey bisa juga nanti tambahin sedikit bagaimana kondisi tim dia dalam karir. Gak imbang juga ya kan. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah bukan situasi kondisi apa yang kita punya. Situasi kondisi tidak sempurna apa yang kita miliki, tetapi seberapa besar kita bisa men-tackle masalah itu. Mencermati masalah itu dengan kritis. Dengan lebih praktis. Ya salah satunya temperamen yang misalnya melankolis tadi 3 Pak. Berarti adanya cuma melankolis 3 sama apa tadi? Sanguin ya? Melankolik 3 dan kolerik 2 Pak. Kolerik 2, nggak ada sanguin dan plekmatis ya. Jadi kalau berantem nih nggak ada yang mendampaikan nih. Iya Pak, bagaimana? Ya dan sanguin tidak ada yang memberikan penghiburan kepada 3 melankolis yang sedang sedih. Berbahaya Pak. Dalam tim. Jadi harus belajar ambil kekuatan dari temperamen lain. Itu salah satu tipsnya. Caranya gimana? Ya harus
ngobrol, komunikasi, open mind, buka pikiran, buka komunikasi dengan temperamen yang berlawanan dengan kita. Kasih waktu. Memang tidak nyaman buat melankolis untuk mendengarkan, untuk berinteraksi dengan saunis populer, ya kan? Karena mereka berisik, mereka cerewet, mereka meminta perhatian. Sedangkan melankolis sempurna butuh ketenangan, butuh pembicaraan yang berkualitas tinggi, bukan yang basa-basi, betul gak? Koleris kuat membutuhkan pembicaraan yang produktif, yang business minded, yang menghasilkan uang, bukan yang ngafe begitu, ya kan? Bukan orang ngomong kosong, tapi butuh pembicaraan yang berkualitas. Apa yang kita bisa bikin hari-hari ini? Apa yang bisa kita buat untuk orang banyak? Nah, itu adalah pekerjaan orang-orang melankolis, orang-orang koleris biasanya. Flegmatis mungkin tidak mau ingin terlalu tekanan. Nah, itu kita perlu bentuk satu tim yang kuat, ciptakan tim itu, Pak. Jadi yang melankolis nggak bisa dong, nggak bisa dengan perisai, aduh gue koleris, saya melankolis, ya udah saya seperti ini. Tidak boleh itu menjadi perisai, tidak boleh itu menjadi excuse, alasan untuk kita tinggal dalam kelemahan kita masing-masing sesuai temperamen. Jadi kita harus belajar kelebihan dari temperamen lain, beradaptasi, adaptif orangnya. Apalagi dalam hal pandemi PPKM ini kita harus adaptif. Misalnya kita orang melankolis, kalau terlalu sedih, terlalu serius, imun kita akan turun. Kuncinya apa? Berarti kita perlu asupan gizi emosional secara sanguinis populer. Asupan itu kita perlu, Pak, seorang melankolis. Perlu dihibur, perlu diimbangin berita positif. Jangan hanya berita korban. Harus diimbangi dengan berita positif. Yang sembuh berapa? Oh, ternyata yang sembuh lebih banyak dari yang sakit, dari yang korban meninggal, tewas, atau yang parah gejalanya. Itu. Kita harus terbuka. Itu masing-masing temperamen harus seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin itu, Pak Amos, jawaban sementara. Terima kasih. Harus diciptakan itu lingkungannya. Nggak bisa kita akhirnya menerima, ya udah melankolis ya sedih lah, udah tiga sedih. Ya udah nggak ada sanguin, ya udahlah selesai kita. Nggak bisa, harus kita fight. Nah ada koleris ya, ada koleris nggak tadi? Itu fight, harus fight, menciptakan itu. Ciptakan suasana yang tidak ada. Koleris itu kan produktif, menciptakan sesuatu yang belum ada. Nah itu koleris, kelebihannya, arkananya koleris itu. Manfaatkan, Pak. Oke, yang lain silakan. Bu Iva, ada waktu berapa menit lagi? Baiknya kita sampai jam berapa, Coach? Ayo. Coach, Kalau bahkan sedikit. Ya silakan Bu Audrey. Ya, silakan. Oke. Bapak Ibu teman-teman, saya awalnya tadi saya bilang saya sanguin koleris, tapi akhirnya karena pekerjaan menjadi koleris sanguin melankolis dan sanguinnya habis. Saya cuma satu aja, bahwa terkadang karena kita punya kepemimpinan, yang berbahaya adalah kita merasa kita bisa karena kita, bukan karena Tuhan gitu, atau bukan karena kita diberkahi gitu ya. Nah itu yang hati-hati, jangan sampai menjadi besar kepala atau menjadi ingin mengatur segala sesuatu. Itu yang saya pelajari, dan terkadang kita juga harus mengerem, bersabar dengan orang-orang pragmatis, bahwa nobody perfect but people change gitu ya. Jadi saya juga awal-awal frustasi gitu dengan orang tim yang pragmatis, tapi saya belajar untuk bahwa justru kehadiran saya harus bisa merubah dia, harus bisa membangkitkan motivasi dia, bagaimana dia bisa bekerja dengan terarah gitu ya. Mungkin itu saja Coach Rama dari saya, bahwa sharing dari sisi koleris. Mungkin Ibu Audrey, saya minta tambahan. Dulu pernah jadi sanguin, sekarang gimana? Atau dulunya apa, sekarang apa? Caranya gimana mengubah untuk positif, Bu? Bukan negatif ya, karena saya lihat positif banget nih. Caranya gimana nih tipsnya? Sebenarnya sadar waktu waktu dibukakan baru tahu bahwa saya ternyata punya sanguin, tapi memang punya koleris, tapi dulu dominasinya sanguin, ya mungkin kalau mau dibilang 70-30. Kemudian karena pekerjaan, karena ada tuntutan tanggung jawab, itu yang akhirnya kebetulan atasan saya melankolis koleris. Waduh, iya. Jadi yang memunculkan koleris saya, sehingga saya akhirnya tertata juga oleh dia. Oh ya, dia maunya A. Dia juga ajarin nggak boleh over promise. Kalau bisa selesainya tanggal 5, jangan bilang selesai kumpulin tanggal 1. Over promise, betul. Itu hal itu ya. Jadi pengalaman kita harus belajar lewat atasan yang atasan macam-macam ya. Ada yang bagus, ada yang biasa-biasa aja.
justru seluruh itu bisa kita ambil gitu, ambil yang positifnya. Nah itu sih Coach Rama, saya banyak dibentuk oleh lingkungan dan juga karena tanggung jawab pekerjaan. Ya. Ya. Itu jawaban yang sebuah kesaksian yang menjadi jawaban tadi. Ada satu yang tanya ya, apakah Ibu Tiko ya kalau nggak salah ya, apakah situasi lingkungan pekerjaan mengubah kita? Nah itu salah satu. Bener, Coach. Bisa mengubah banget, dan ini contoh yang sangat bagus sekali dari Bu Audrey bahwa lingkungan itu mengubah dia. Memang exposure lingkungan pekerjaan itu biasanya memang besar, sangat mempengaruhi kita, tetapi dia bisa begitu mengetahui dirinya, bisa secure, nyaman dengan dirinya, dan mengetahui kekuatan kelemahan dia. Dia sadar ada plus minus nih, minus saya harus saya kurangin, plus saya yang natural saya boost, hal yang saya tidak punya saya ambil dari temperamen lain. Nah itu cara survive dia. Saya tahu banget soalnya kami sering diskusi. Dan itu tips yang bagus banget itu untuk Bapak Ibu bisa pakai di dalam survive dalam pekerjaan. Tetapi jangan hanya dalam pekerjaan, pulang juga harus survive. Nah saya tahu betul juga Bu Adri, karena kebetulan suaminya juga teman saya. Bagaimana mereka, kehidupan mereka bisa saling indah banget, saling mengisi. Dan itu gak gampang loh kalau kita gak ngerti loh. Biasanya, ya Bu Adri betul gak? Biasanya di pekerjaan bisa sukses, tapi begitu pulang ke keluarga, berantakan ya Bu? Atau sebaliknya, sukses di keluarga, berantakan di... Kalau menurut saya sih hidup ini kan pilihan ya. Betul. Kita mau pilih apa gitu? Kita mau pilih bahagia atau mau pilih berantem gitu kan? Kalau kita maunya bukan jadi pragmatis, bukan. Tapi kalau menurut saya sih ambil sisi positifnya. Kalau kita mau di rumah sampai rumah baik-baik aja, ya kita mungkin harus mengalah. Dan itu proses kedewasaan sih menurut saya, Coach Rama. Betul. Semakin kita bertambah, kayak tadi ya Usifa juga cerita bahwa dengan temperamen yang berbeda dengan suami, awal-awal mungkin agak ya, tapi akhirnya saling memahami, benar gak ya? Jadi saya rasa kita perlu menambah sisi kedewasaan diri juga. Itu betul, bagus sekali. Itu kuncinya Bapak Ibu Saudara. Yang tadi saya bahas pernah menjawab pertanyaan adik kita tadi. Yang menang siapa Coach? Ya, ini jadi kayak ring tinju nih. Yang menang siapa nih, Koleris sama Sanguin ya kan? Tapi di dunia nyata bener loh Bapak Ibu. Ego masing-masing orang pada pegang. Itu pertanyaan bagus loh dari adik kita tadi. Orang-orang biasanya pegang ego masing-masing. Jadi kalau selama kita pegang ego masing-masing, temperamen kita nggak akan ketemu. Temperamen apapun itu nggak akan ketemu gitu loh. Sanguin nggak akan bakal ketemu kah? Padahal pada sama-sama koleris ya. Sama-sama ekstrovert maksud saya. Sama-sama di dunia ekstrovert harusnya bisa nyambung cepat. Gelombangnya sama, frekuensinya nggak jauh. Daripada menyeberang ke dunia introvert gitu loh. Sesama introvert satu gelombang harusnya bisa nyambung. Tapi ternyata di dunia nyata tidak semudah yang kita bayangkan secara teori kan. Jadi apa yang salah selama ini? Apa yang salah? Jadi ternyata kita harus punya metode yang benar dan praktis yang komprehensif untuk kita bisa membedah diri kita siapa. Ya melalui profiling itu bisa membantu kita. Nah, Stefan kemarin mau share nih. Stefan masih ada nggak? Ini tangannya dari tadi ngacung terus, belum turun ini. Ini saya kasih kesempatan sekarang, Stefan. Oke. Sorry ini lagi ribet juga sama anak-anak. Aku mau ini aja sih, mau kayak kasih testimoni lah. Jadi memang sebenarnya pelajaran ini kan memang bukan pelajaran yang kita sebenarnya udah tahu ya, banyak referensi yang kita bisa dapat. Cuman yang saya dapat dari Coach Rama ini memang tahun 2013 atau 2014 ya. 2014 kita di Jakarta, waktu itu masih di Jakarta. Kita memang ada komunitas yang memang dapatkan ini dari Coach Rama, dan yang saya pelajari adalah saya bisa mendapatkan jadi saya awalnya tuh di hasil tesnya itu adalah sanguin kolerik, dan belakangan ini saya baru mengerti bahwa memang udah berubah dalam artian adalah saya berusaha untuk menilai orang, berusaha untuk menilai kelemahan, dan berusaha untuk aplikasikan itu untuk bisa jadi lebih baik. Artinya gini, kalau misalnya saya berhadapan dengan bos saya yang kolerik, saya akan pelajari gimana supaya saya nggak melewati rule-rule yang dia udah terapkan, misalnya kayak gitu. Tapi kalau bos saya yang pragmatis, saya harus menempatkan diri untuk bisa menyesuaikan dengan apa yang dia udah apa yang pragmatis butuhkan gitu. Jadi bagi saya adalah dengan kita menguasai mengerti diri kita dan mengerti lawan kita akan bisa menempatkan
posisi, bisa taruh cara-cara kita dalam berperilaku, terutama kalau dalam keluarga ya. Ini memang kembali seperti tadi yang Coach Sama bilang, jadi memang kita nggak mungkin sempurna, cuman at least kita bisa menempatkan hal-hal yang kita udah pelajari itu dengan, ya kalau memang dia kayak gini kita nggak boleh kayak gitu, misalnya kayak gitu. Jadi yang saya mau bilang bahwa sebenarnya dasar-dasar dari pelajaran ini yang membuat kita bisa mengerti bahwa memang kita kalau misalnya kita sanguin, kita akan bertemu dengan orang yang kolerik, kita harus bagaimana misalnya kayak gitu. Dan saya akhirnya karena keterusan pelajari kayak gitu, jadi belakangan ini saya mulai mengerti bukannya saya sudah lebih ke melankolis, melakukan segala sesuatu dengan berpikir bahwa ini harus sempurna, ini harus begini, ini harus begini, begitu sih. Tapi saya melihat bahwa ya ada faktor X ya, faktor yang memang kita nggak bisa, ya faktor Tuhan. Kalau dari saya lihat sih itu Tuhan yang bawa kita punya pribadi, hubungan kita sama Tuhan, yang itu yang membuat kita, dia mau bawa kita kemana, itu sih yang saya menjadi patokan dalam saya berperilaku kayak gitu, dalam bersosial media kayak gitu guys. Itu Coach Sama. Terima kasih Pak Stefan, luar biasa. Jadi unsur spiritualitas, keyakinan juga membantu buat kita, apapun keyakinan kita. Kita kembali, kalau perlu meditasi, ya meditasi biasanya orang melankolis yang menikmati melakukan hal itu. Orang koleris, orang sanguin, aduh, buru-buru waktu meditasi ya, adanya kerja, lupa meditasi. Kecuali dia memiliki unsur melankolis dan flegmatis yang bisa mengerem speed dia sendiri. Makanya perlu kita masukan dari orang lain dan interaksi dari orang lain. Misalnya ada satu atau dua orang lagi mungkin sebelum kita tutup. Silakan kalau masih ada. Terima kasih Pak Stefan. Mungkin saya coba mau meringkas dengan cepat ya Coach. Ya boleh. Dari keempat ini biar lebih mungkin dari tadi kita mengikuti ada ada beberapa karakter yang kita nggak panjang tadi membahasnya, salah satunya pragmatis. Nah mungkin secara cepat saya begini aja ya. Dibagi dua, pertama ekstrovert dan introvert. Yang ekstrovert itu ada dua, yaitu koleris dan sanguin, yaitu diwakili warna merah dan kuning tadi. Kuning sanguin ya, yang serba happy, terus dia rame, dari segi suara juga mungkin dia suaranya besar ya Coach kalau bicara, itu ciri-ciri orang sanguin, orang ekstrovert begitu. Ya, volume. Ya, kemudian koleris juga sama ekstrovert dengan kepemimpinannya, biasanya dia kuat, biasanya memimpin, dan memang biasanya benar orang ini. Kalau memimpin biasanya dia memang kompeten lah gitu, memang diciptakan untuk memimpin orang koleris ini ya. Kelihatannya tegas, keras gitu, kemauannya keras. Masing-masing setiap karakter ini juga ada plus minusnya. Minusnya sanguin itu mungkin pelupa, dia apalagi ya terlalu berisik, terkadang terlihat kurang peka gitu. Kalau berbicara cepat, maunya terlalu rame, dari segi penampilan juga warna-warni, pilihan warna baju. Ya mungkin gitu ya Coach, kurang lebih bisa digambarkan. Kemudian kalau koleris, kekurangannya itu terlihat bossy, suka mengatur, terus terlalu cepat terkadang mengambil keputusan, terus galak, mungkin bisa dibilang galak karena terlalu tegas itu. Kemudian yang ketiga itu adalah tadi melankolis. Melankolis agak banyak tadi Coach bahas karena dia yang paling paling dalam, ya paling complicated ya. Jadi paling tidak bisa kita ngomong sama dia, harus kita pikirkan baik-baik karena kesalahan sedikit dia bisa ketemu celahnya. Dan kalau melihat segala sesuatu biasanya yang jeleknya dulu. Ini melankolis. Kalau melihat sesuatu tuh kurangnya ini nih. Ya dibanding memuji dia lebih suka lihat yang tidak baiknya dulu. Kemudian melankolis ini bagusnya adalah teliti, dia mungkin yang paling peka di antara semua, sense-nya lebih tajam ya, misalnya di depan akan ada apa, dia mungkin akan lebih tahu mengenai bukan ramal, dia bisa melihat, oh ini kayaknya akan begini, dan itu rata-rata memang terjadi apa yang sudah dia bisa memprediksi dia lihat, iya memprediksi betul. Yang terakhir tadi juga itu mungkin agak sedikit kita membahasnya, itu pragmatis. Pragmatis itu positifnya dia damai, dia bersyukur. Biasanya
Betul. dapatnya cuma 2 ya udah bersyukur, yang lain Ya. dapat 10, 2 ya udah yang penting masih dapat. Lihatnya semuanya dari segi positif, dari sisi positif. Nggak bagusnya mungkin kayak nggak punya target, semuanya serba ya selama masih aman ya udah nggak usah cari yang macam-macam gitu ya kalau pragmatis. Kemudian dia mungkin juga kayak tidak ada goal, terus kalau disuruh mengambil keputusan nggak usah deh, terserah aja kalau aku ngikut gitu. Kayak lebih main aman gitu ya. Itu pragmatis. Kalau disuruh cepat-cepat itu dia mungkin tertekan. Kalau disuruh cepat ya mungkin. Terus hobinya mungkin tidur, benar coach? Ya, itu salah Tidur dan satu istirahat. hobi itu yang dia Iya miliki. betul ya, tidur dan istirahat. Nah, dari keempat ini mungkin Bapak Ibu mungkin sudah ada yang bisa lihat nih. Oh, di orang rumahku kayaknya ini nih si plekma tuh Ya. kayaknya di keluarga ada deh. Kayaknya si tante ini tuh plekma gitu misalnya. Terus mungkin ada yang mulai terang ya coach. Cuman mau untuk kita biar bisa lebih detail, kita harus profiling gitu. Kalau untuk Ya, mau harus tahu profiling. detailnya gitu ya coach. Ya. Ada lagi dari saya itu dulu coach. Terima kasih Bu Sebelum Iva. ditutup, Rangkumannya ada lagi? bagus. Ada mau tutup sebagai respon penutup sebelum saya closing? Silakan, satu orang terakhir deh ya mungkin ya. Oke, ya ini di Indonesia Timur udah jam 12 malam ini. Ini seminar apa sampai jam 12 malam ini kan. Oke Bapak Ibu, nanti kita lanjut di next class bagi Bapak Ibu yang serius untuk dan ingin tahu profil pribadi dan keluarga masing-masing, bisa kontak saya, nanti kita akan bahas lebih lanjut dan lebih detail dan kita bisa menemukan arkana kita masing-masing yang lebih praktis dan lebih menjawab kebutuhan praktis aktual Bapak Ibu masing-masing sekarang. Jadi di sini kita nggak akan mungkin menjawab masing-masing. Jadi nanti saya tunggu follow up dari Bapak Ibu sekalian. Bisa ke Ibu Iva, bisa ke saya atau Bu Vera ya. Oke, demikian. Terima kasih untuk malam ini semua yang telah bergabung, memberikan waktunya sampai 2,5 jam ya. Nggak kerasa sampai 2,5 jam. Bisa stay di sini, bisa menyumbangkan pendapat, bertanya segala macam bentuk partisipasi apapun yang Bapak Ibu miliki akan sangat berarti. Dan dengan melihat respon yang luar biasa, saya nggak kira bisa sebanyak ini kemarin. Nanti mungkin next kita bisa fokus kepada satu topik tertentu. Ya itu tergantung Bapak Ibu mau topik apa. Mungkin kita bisa bikin free webinar lagi nanti di waktu lain. Kita akan atur waktunya. Kita akan update dengan informasi, bisa follow, jangan lupa follow, ada YouTube-nya Fresh Life Personality ya. Nanti bisa lihat di Facebook saya, di Instagram saya pribadi ataupun Instagram Fresh Life Personality. Nah di situ akan ada nanti perkembangan, update-update informasi dan video-video yang Bapak Ibu bisa lihat di YouTube-nya. Nanti ada beberapa talk show saya selama ini saya lakukan untuk program YouTube channel. Bapak Ibu bisa cek dan belajar lagi di situ. Tetapi memang lebih bagus dan akan lebih produktif buat Bapak Ibu kalau Ibu mengambil waktu khusus buat profiling secara profesional nanti dari saya dan tim. Terima kasih untuk malam ini. Sampai ketemu lagi. Mungkin Bu Iva bisa ditutup. Ya. Sangat bermanfaat sekali, walaupun rasanya kayaknya 2,5 jam pun kurang. Rasanya mau kita bahas lebih detail lagi ya. Iya. Oke, saya mau coba baca chat untuk penutup. Mungkin bisa hubungi Coach Rama ya. Apa perlu saya tulis ini ya? Apa Instagram cukup Coach? Atau ada nomor WhatsApp Coach Rama untuk mau yang ya, berikutnya? Nomor WhatsApp mungkin? boleh. Saya tulis ya. Ya, di kolom chat ya Coach. Nah, itu ya, WhatsApp semuanya nih chat bilang thank you, terima kasih. Ibu Audrey, terima kasih banyak. Terima kasih semua, Ibu Tri, Coach Stanley, semua sudah yang hadir, bantu. Bu Ayu. Bantu memaparkan juga ya. Karena Ya. Ibu Audrey termasuk yang udah banyak ikut kelasnya Coach Rama ya. Iya, udah tidak terhitung. Bosen. Untungnya belum bosen ya, Bu. Rasanya nggak bosan-bosan ya, Ibu. Iya. Iya, Coach Rama akan tulis di WhatsApp, di kolom chat untuk nomor WhatsApp, di Instagram juga bisa. Karena kami waktu pertama kali juga dipaparkan materi ini oleh Coach Rama itu sampai jam 4 pagi kalau nggak salah ya, Coach. Dari jam 4 sore sampai jam 4 pagi itu literally itu. Betul-betul
12 jam. Tapi ya memang sambil makan, sambil karena udah seperti keluarga komunitas kami, jadi waktu itu ini sekali puas banget pembahasannya. Tapi setiap ikut kelas selalu dapat yang baru, selalu dapat yang baru lagi. Iya. Oke, itu saja. Ada lagi yang ingin disampaikan? Kayaknya udah, Coach. Oke, udah ya. Waktunya udah. Nomornya Coach Rama sudah ya? Sudah saya tulis ya, nanti Nomor bisa tanya WhatsApp. ya. Terima kasih semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima Bisa kasih live. semua sudah Mau bisa meluangkan live, waktunya. ya. Silahkan Thank yang you, mau Coach live. Rama. Terima kasih Bapak Ibu, Terima saudara kasih, sekalian. boleh. Thank you, Sister Iva. Terima kasih Bu Audrey. Ya. Terima kasih Ibu banyak. Vera, Mama Lumayan Vera. menghibur Terima kasih Bu di Tiko. tengah-tengah ini kita ya. Di tengah-tengah PPKM, 2,5 jam kita lumayan Luar bermanfaat. biasa, benar-benar. Thank you ya. Terima kasih Bu Terima Audrey. kasih Bro ya. Stefan dari Bali ini barusan. Ya, Thank you. silakan yang mau live ya. Thank you, si Audrey. Yang mau live silahkan. Thank Terima you kasih Stefan. banyak. Salam buat Ben. Thank you Pak Stefan. Ben, Mama Pak Juan. Amos sudah menghilang. Selamat malam. Terima kasih. Ya, thank you. Ibu Ayu, Si Coach. Hai Ben. Stanley, Salam buat istrinya tuh. Ibu Evi, Audrey. Dek siapa tadi? Ray Wali, Ini Kak Evi ya. Kak Evi ikut nih. Henry, Terima kasih. Ben Juan mana? Oke, thank you. Itu bapaknya. Selin. Waduh, Selin. Oh masih ada. Cantik ini loh. Selin, Ben. Mana? Halo Selin. Iya, Ben, halo Ben. Oh, namanya Ben. Ini dulu udah ketemu toh. Kirain Benten. Pak Stefan, terima kasih. Terima Oke, kasih. kasihan di orang Ambon udah jam Iya, kasihan nih. orang Iyo, Ambon. di Ambon sudah jam berapa nih? Kita orang Jawa sini masih jam berapa kan? Iya deh. Mama Ambon Selin sudah jam itu 12 kapan? kabur ya. Iya deh. Wah, ini masih ada nih, masih ada, masih ada. Ibu Iren nih siapa? Ibu Iren ya? Mana Iren siapa nih? Iren mana? Atau kalau ini Abu Karim ini saudaraku dari Leti loh, Pak. Ibu guru. Wah, adik luar adik biasa. adiknya. Lihat jam berapa di Leti? Kayak jam Ambon lah. Ini ada adik juga ini Vera Patina Tengah malam nih. Selamat malam. Iya, ini Malukunyong Kaki Pata. Oh. Oke deh, kita mau keluar juga. Silakan Iyo. yang lain, silakan keluar. Iya. Beta Ini juga. saya Ibu Iva Kamu sama kayak Kak Ibu Rama. Vera evaluasi dulu kita. Iyo, atau evaluasi boleh nggak di grup? Bayi cuma nangis, Pak Oke, oke. Cemelo nih cuma Ya, nyerah. oke. Ya sudah ya semua ya. Pak Terima Cemelo cuma kasih. nyerah. Cemelo Dangke semua. banyak, terima kasih. Terima kasih. Oke. Ini kayaknya sisa orang Ambon, jadi bukan terima kasih tapi dangke saja. Sisa Dangke orang Ambon. banyak. Dangke Orang-orang semua. Jakarta sulap semua. Iya, oke. Terima Selamat kasih malam, semua. selamat beristirahat ya. Saya N ya. Iya,